Oke, sampai saat ini saya masih kayaknya amazed ya dengan pintu yang segitu smartnya ya. Jadi smart door, smart lock, wah smart apalagi tadi dibilang? Smart life. Smart life. Ini kayaknya hidup kita itu semua dipermudah, Permudah. ya kan, masya Allah ya. Padahal zaman gua, ini mohon maaf ya Pak, kan kita beda generasi. Kayaknya dulu itu nih, kalau Pak John kan masih udah ada folding Folding, door, ya kan. Dulu zamannya bapak saya, kalau buka toko itu masih papan Papan satu-satu, yang dinomorin digeser. satu-satu ya Bu, Iya, nomor 2, 3. dinomorin, betul. Saya masih rasain juga sih Bu. Oh ngerasain juga, ya orang tua kan zaman dulu kita ikut orang tua kita, ya mulainya dari Buka situ toko. ya, buka toko, papan satu-satu dikeluarin, ya ada ganjelan di bawah. Bawahnya itu gitu. sudah ritual harian ya Bu, Betul, pagi dan malam ya. Pada saat mau buka toko dan tutup Tutup toko. toko. Sekarang tiba-tiba kita dikasih begini canggih banget gitu ya kan. Ini hebat luar biasa. Nah Pak John, yang sekarang ini jualannya di mana aja sih di Indonesia? Ya. Nah karena produknya ini kita pengen kenalin dan saya yakin ini bisa membantu banyak orang. Ya kita untuk produk ini pintu baja orang harus datang untuk harus lihat, Betul. harus sentuh, harus cobain semua fiturnya. Megang, Megang. baru ini seeing is believing Dia. jadinya, touching is Touching, believing feeling. gitu ya. Karena ada 13 fitur kan di dalamnya. Ada 5 titik penguncian, ada 8 titik penguncian. Oke. Ya beneran nih sih kayu atau baja harus disentuh. Bener, Buatnya bener. gimana diketok kayak besi nggak sih? Oh ternyata beneran kayak kayu. Apalagi kayak begini kan, Ya. masalahnya kan orang dari luar kelihatannya kayak kayu, Betul. ya kan? Kalau nggak kita sentuh kita nggak tahu Harus ya. dibuktikan. Oke, makanya Makanya saya harus deketin produk ini ke masyarakat. Masyarakat. Nah Indonesia sendiri punya tantangannya ini negaranya kepulauan kan Bu. ini yang susah. paling unik di kita. Paling unik di Makanya kita. distribusi produk itu Harus agak lambat, Betul. butuh waktu, bukan ini butuh waktu ya karena negara kepulauan. Kepulauan. Jadi dan juga harus kuat nih distribusinya nih, ya kan? Jadi baru bisa merata gitu ya. Effortnya cukup besar Effortnya sih. besar sekali. Effortnya besar sekali. Itu misi kita untuk bagaimana membawa transformasi. Salah satunya misi keempat kita harus bikin jalur distribusi yang merata. Wah keren banget. Kalau berarti kepengennya dari Sabang sampai Merauke. Pengennya nih. begitu, ya. Nah sekarang udah di berapa tempat nih? Sekarang kita sudah ada kita bisa klaim kita sudah seluruh Indonesia Ya. di 17 cabang Ibu. Oke, ada 17 17 cabang. cabang. Berarti semua titik-titik dari barat sampai timur sudah ada ya. Pulau Jawa Oke. sudah ada 4, Bali tambah Bali 5, kemudian Sumatera sudah ada 4, Kalimantan ada 3, Sulawesi ada 4, dan terakhir kita buka di Sorong Wih, di Papua. hebat banget. Jadi kalau misalnya yang Papua pada mau order Bisa cukup ke dikirim Sorong, langsung dikirimnya dari dari Sorong, Sorong. ya Iya. kan? Itu juga hemat ini biaya Iya, betul. transportasinya ya, biaya pengirimannya. Oke, 17 titik itu 17 luar biasa banget gitu. Ada ekspansi mau kemana lagi setelah 17 ini? Kepengennya kan berarti 38 provinsi. Betul, pengennya semua provinsi kita punya. Oke, Iya. ya ini saja sudah lebih dari separohnya. Ya, minimal sudah orang dari manapun bisa datang ke sana untuk lihat langsung, dan tim kita di setiap cabang bisa melayani masyarakat, kita bisa lakukan marketing, event, kita bisa activity di mallnya di daerah situ. Oh cukup aktif ya, aktif, jadi ya. ya ini emang kalau kepengen sukses, ya itu apapun harus dijalankan dan harus konsisten Iya. gitu ya. Nah, kayak tadi kita tentang Indonesia kepulauan juga sebuah tantangan. Betul, Nah, betul. kalau ada tantangan berarti ada kesempatan. Wah, jadi ini nih ya. Jadi buat teman-teman BBOH ya, kalau udah kebentur dikit, jangan patah semangat ya kan. Justru yang tantangannya itu Jadi kesempatan. jadi kesempatan. Kalau orang lain nggak bisa dan kita bisa, berarti kita punya satu nilai lebih. Itulah kita Ada- jadi menang. Ya, ada kebanggaan tersendiri buat walaupun ya buat diri sendiri ya, merasa ada achievement ya, Betul. begitu ya. Dan Wah, kita keren jadi banget. lebih naik satu level daripada orang lain karena kita bisa pecahin masalah ini. Nah, Kesempatannya. buat yang di studio nih, buat anak-anak gue nih, ya jangan kebentur masalah terus langsung cut. Cut. Nih lihat nih Pak John, ya tantangan itu setiap tantangan pasti ada kesempatan. Tergantung kita mau kreatif atau enggak. Iya. Iya kan mau usaha apa enggak? Iya. Gitu ya. Ini keren banget ya, Masya Allah. Nih saya kayaknya dari tadi, ini
Jadi saya jadi belajar banyak. Pak, mau tanya nih, Iya. tadi kan dibilang relatif lebih murah. Ya, relatif juga lebih cepat Iya. daripada kita pakai pintu yang konvensional. Iya. Boleh di-spill nggak? Kira-kira harganya kisaran berapa berapa? sampai berapa sih yang paling mahal, berapa yang paling murah berapa? Iya. Ya, kita punya sekarang mungkin 200 lebih varian. Ya, memang kita bikin sebanyak itu supaya masyarakat semua lapisan bisa merasakan footrest. Ya, kita ada mulai pintu yang ekonomis ini, pintu, daun pintu, kusen, kunci, handle semua sudah lengkap siap pasang. Itu angkanya di bawah 1 juta, Ibu. Di bawah 1 juta? Ya, untuk rumah subsidi ini. Gilingan. 1 juta. Itu untuk segmen yang untuk ekonomis. Iya, sangat tapi ekonomis. Pak, kalau kita ngelihat kusen aja berapa duit, kayu aja udah berapa duit, ini di bawah 1 juta. Nah, bukan cuma pintu rumah gue nih, tadinya kan yang kita mau, gue kepengen renovasi itu ya ada pintu rumah depan. Nih kayaknya semua pintu pintunya kamar ya, Ibu, mandi ya. juga mesti dirubah gitu ya, diganti Ganti. sama footrest karena kurang dari 1 juta. Kalau di dalam mah kan yang di luar bagus, yang mahal punya enggak apa-apa, yang di dalam yang biasa-biasa aja, Bos. Gitu. Mesti ekonomis ya, sesuaiin sama kantong gua maksudnya gitu. Nah, dari yang 1 juta yang paling mahal bisa sampai itu udah tampilannya seperti tembaga, ukirannya banyak gitu ya. Itu bisa sampai 50 juta. Oh, 50 Premiernya. juta. Ya, tapi itu buat high end lah ya. Ya. Oh, ini jadi semua lapisan masyarakat ini Bisa merasakan. merasakan pintu baja ini. Tapi ya signature ini yang average-nya itu harganya pintu ini cuma 3 jutaan. 3 juta. 3 jutaan. Makanya dibandingkan dengan pintu yang bahannya dari konvensional dari kayu itu sangat bersaing. Iya, kita cat duko aja udah 6 juta, 7 juta. Biasanya kalau beli konvensional kan kita harus beli pintunya, kusennya itu harus cari lagi. Betul, Aksesoris beda cari lagi. Betul. Kemudian finishing kita harus cari lagi. Betul. Sangat merepotkan. Benar. Tapi nggak cuma harganya bersaing. Iya. Yang paling penting adalah berapa lama produk ini bisa dipakai kan, Bu. Oh ya benar. Karena kan kita juga males ya Pak. Kalau misalnya hari ini Ganti saya lah ya. udah terus tiba-tiba harus pindah karena gara-gara pintu dan Betul. kusen gitu, ya kan. Ternyata kan ini nggak perlu Nggak perlu. kan gitu. Oke, Makanya mantep bisa banget. sangat lama, bisa 20-30 tahun. Ih, keren amat ya. Ini luar biasa. Nah, kalau misalnya punya masalah ini nih, misalnya saya sebagai pelanggan lah ya, pemakai lah Iya. ya. Kalau ada masalah, saya masalah. harus hubunginnya Hubungin. kemana gitu. Iya, ya. Untuk itu kita ada di sebuah cabang Oke. supaya customers ini nggak cuma merasakan sales aja pelayanan kita, tapi full pelayanan marketingnya mereka bisa dapat. Kemudian secara operasional, customer service, teknisi, driver kita ada di setiap cabang. Oke. Jadi kalau ada masalah dengan Potres, silakan hubungin kami di semua cabang kita yang terdekat dan kita punya tim teknisi untuk datang langsung ke rumah Oke. untuk beresin. Oke. Kalau Walaupun jarang sekali sih, Bu. ya karena ini kan ya kayak kita punya ini aja baja yang yang di atas tuh. Nah, atap baja. Atap baja, ya kan nggak rusak-rusak juga, Iya, kan, gitu. Betul. Oke, tapi Walaupun semua- jarang sekali terjadi kerusakan, tapi kita sebagai pemilik brand, pemilik merek, kita harus menjaga kepercayaannya masyarakat. ya kecuali ya ada suami istri berantem ya, itu pintunya dikapak kali. Nih bercanda, intermezzo ya gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Kayaknya nih, kayak saya tuh berasa ya banyak sekali yang saya dapatkan di sini Terima nih, kasih. ya kan. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan visi misinya Pak John ini apa nih? Kalau boleh tahu nih sebelum kita tutup. Visi kita pengen bawa perubahan ini, ya, dan contohnya kita jaga brand kita. Ya, contoh tahun ini kita bisa mengawinkan antara top brand dan super brand. Oke. Jadi Fairtrade itu sudah mendapat 5 tahun berturut-turut di top brand dan tahun ini mendapat super brand
tidak bisa dikawinkan. Wow, jadi sudah penuh dengan award yang Betul. diterima ya, penghargaan ya. Betul. Oke. Nah, terus kepengen jadi pemain nomor 1? Pengen selalu jadi pemain nomor 1. Harus yang utama, iya kan? Sebagai motivasi kita untuk selalu Kaizen terus kan. Bener, bener. Wah mantap. Doa kita Pak John sukses Amin. dengan Fortress-nya. Terima kasih. Mungkin nanti ke depannya bukan cuma pintu baja lagi, ada lagi yang lain. Wah ini jadi pemain nomor 1. Kan paling enggak gue juga kecipratan sebagai ibaratnya begini, gue kenal loh sama Pak John. Ini jadi orang terhebat. Ya kan, di industri ini ya keren banget. Pak John terima kasih buat waktunya di studio ini. Harapan saya sih kita bisa ketemu lagi di tempat ya di tempat yang berbeda, mungkin di studio kita yang di Pulau Gadung ataupun di waktu yang berbeda. Kita kepengen belajar lebih banyak tentang sebetulnya pintu baja tentu saja ya. Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ibu ya. Limi. Oke. Thank you teman-teman BBOH ya. Banyak sekali yang saya dapatkan hari ini ya dari obrolan yang kurang lebih kayaknya mungkin 40 menit ya dari obrolan ataupun setengah jam ini kita belajar dari Pak John bukan hanya soal produk tapi juga mentalitas dan juga semangat kerjanya beliau yang luar biasa. Jadi dari seseorang yang usahanya adalah las ternyata ya bisa punya produk dan punya brand yang luar biasa. Yang pasti di kita nggak kepikir punya. Nah ini yang harus kita belajar dari beliau itu. Thank you sekali lagi buat teman-teman BBOH. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan tamu yang berbeda dan juga dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.